Tadi diinjaknya Alkitab. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah video di mana seorang ustadz menginjak-injak Alkitab. Alkitab kita yakini adalah kitab suci kita, begitu. Tapi diinjak-injak oleh ustadz ini, saudara. Sebelum kita membahas video ini, jangan lupa terlebih dahulu Anda berikan subscribe, like, pencet tombol lonceng, dan komen. Tentunya komennya yang baik, karena negara kita negara hukum, kita akan berhadapan dengan hukum. Lihat video yang berikut ini. Tadi diinjaknya Alkitab. Apa? Iya Alkitab. Ya nggak terima lah. Apa? Kalau ku terima kenapa? Bunuh saya. Apa? Oh. Apa ya? Nggak sampai kak. Siapa kau bilang Ben? Jadi kau bilang. Nggak terima lah orang Kristen diinjak-injak Alkitab. Urusanmu itu. Tapi jangan kau bilang kau hina-hina. Dihijak tadi kaki di Alkitab. Kata si anjing ini. Dia nenggolan. Kau bilang nenggolan apa kau? Lumban raja. Tahu tak kau? Suami aku lumban tuku. Biar tahu kau. Ku lapor kau. Sampai jam berapa kau di sini? Biar ku lapor kau ke nenggolan. Gak takut aku. Tengok ya. Tengok ya. Datang nanti. Apa sama kau? Bisa. Nasi. Biar kalau main kelal Nah nggak sampai kayak sih dong. lebih image ini masih tuh ini. Biar cepat ingin besar. Kecil di langgar. Dah ada. Itu udah apa? Tak ada usah di shooting lagi dia. Lihatlah seorang ustadz menginjak-injak Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah kitab sucinya kita sebagai orang Kristen. Terus bagaimana tanggapan kita sebagai orang Kristen tentang peristiwa ini? Dan apa reaksi kita kepada sang ustadz ini? Pertama yang saya akan bahas, tanggapan saya kepada seorang ustadz ini adalah, ustadz ini tidak tahu kalau ini kitab suci. Yang kedua, bisa jadi dia juga tahu ini kitab suci orang Kristen, namun dia tidak senang dengan Injil Yesus Kristus yang di dalamnya ada keselamatan yang pasti. Karena mungkin dia tidak yakin kalau dia mati pasti masuk surga. Itu sebabnya dia injak-injak Alkitab ini. Karena Alkitab inilah yang dipercayai oleh orang Kristen, yang membawa orang Kristen untuk mengenal kebenaran yang sahih, kebenaran yang sejati, saudara. Karena ada 4 kebenaran. Kebenaran kesepakatan. Itu dimana seseorang bisa saja mengatakan ini putih. Tetapi kenapa ini putih? Itu harus dibahas. Nenek moyang kita dulu katakan ini putih. Kalau kita buat satu eksperimen, saudara, kita kumpulkan 10 anak kecil umur 2 tahun, kita taruh di satu lokasi yang tidak boleh berinteraksi dengan orang lain, dan kita ajarkan ini hitam. Setelah dia umur 20 tahun kita lepas, dia katakan pasti ini hitam. Jadi ini kebenaran kesepakatan saja. Yang kedua, kebenaran diri sendiri. Itu ada di Roma pasal 10 ayat 2 dan 3. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah karena mendirikan kebenaran diri sendiri. Yang keempat, kebenaran umum. Jangan mencuri, jangan merampok, jangan ganggu orang dan seterusnya dan sebagainya. Ini kebenaran umum. Di agama manapun, bahkan di undang-undang negara manapun dilarang ini semua. Ini akan ditangani oleh pihak polisi, kejaksaan, dan pihak yang lainnya, saudara. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah kebenaran mutlak. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah kebenaran yang sejati, kebenaran mutlak. Dialah kehidupan yang sejati.
kehidupan yang kekal. Nah, inilah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, yang tidak dipahami oleh sang ustadz ini, yaitu kebenaran mutlak, sehingga dia menginjak-injak Alkitab ini. Karena dia tidak tahu kalau itu adalah kebenaran mutlak, yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Saya mau katakan kepada saudara, Alkitab ini bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kebenaran mutlak. Namun di dalam Alkitab ini semua wahyu-wahyu Tuhan yang menceritakan tentang kisah-kisah Tuhan Yesus di sana, saudara. Jadi itulah yang membuat kita bisa memahami tentang Yesus, tentunya kita karena belajar Alkitab. Kemungkinan dua hal ini yang membuat si ustadz ini menginjak-injak Alkitab. Yang berikutnya mungkin ada unsur-unsur iri. Disebabkan apa? Disebabkan dia tidak punya keselamatan yang pasti, kita punya keselamatan yang pasti. Itu mungkin menurut saya. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah ambil pusing untuk apa yang dilakukan oleh si sang ustadz ini. Bagaimana reaksi kita? Tadi itu kan tanggapan kita. Reaksi kita apa? Reaksi kita mengampuni saja. Ya. Kenapa? Karena Alkitab katakan, ampunilah orang yang memusuhi engkau. Dia masih menginjak Alkitab. Ya. Belum lagi membunuh kita orang Kristen. Artinya mari kita ampuni saja. Kalau Alkitab diinjak, dibakar, ya kita buat baru lagi. Artinya kita cetak lagi, bukan dirubah ayat-ayatnya, bukan dicetak lagi, tapi isinya, tulisannya sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab yang sebenarnya. Jadi nggak usah ambil pusing lah dengan si ustadz ini, ya. Itu tanggapan saya, reaksi saya terhadap sang ustadz ini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi dia, mendoakan dia, supaya dia mengenal kebenaran, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Reaksi yang berikutnya adalah kita harus tetap berbuat baik kepada siapapun yang menzolimi kita, saudara. Alasan apa sehingga saya mengucapkan kata-kata ini? Alasannya, saudaraku yang saya kasih, karena firman Allah, roh Allah, dia tidak menjadi buku. Firman Allah, roh Allah, dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Di Filipi 2 ayat 6-8. Jadi dia mengambil rupa manusia. Dengan kata lain, ini buku. Kalau ini diinjak, bahkan dibakar, ya ini buku. Yesus tidak bisa diinjak dan dibakar. Dia Tuhan Allah Juru Selamat. Dia nama di atas segala nama-nama tertinggi, yang harus setiap orang tunduk kepada nama itu. Siapapun mereka yang tidak tunduk kepada nama itu, mereka akan berhadapan langsung dengan Raja di atas segala raja, adalah Yesus Kristus Tuhan Allah. Jadi reaksi saya tidak akan pernah meragukan Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Alkitab ini diinjak-injak. Tidak pernah saya meragukannya. Karena saudara, dulu saya Islam, kalau Al-Quran itu diinjak-injak, pasti kami semua orang Islam demo berjilid-jilid, menuntut siapapun yang menginjak Al-Quran harus dihukum. Itu dulu saya, karena dulu saya Islam. Kenapa? Karena pemahaman kami itu dulu, itu suci, datang dari surga. Ya, jadi tanpa ada campur tangan manusia. Padahal kalau kita benar-benar mau jujur, itu kertasnya juga itu dibuat di bumi ini. Ya. Jadi saudara, itulah sebabnya kalau siapa saudara yang menginjak-injak Al-Quran, Anda harus masuk penjara. Ya, jangankan menginjak Al-Quran, Anda membahas ayat-ayat di Al-Quran, ada sedikit saja slip,
Anda berbicara, Anda akan berhadapan dengan hukum. Kita sudah lihat si Ahok, hanya dia katakan surat Al-Maidah, jangan kalian mau begitu-begitu dengan surat. Udah masalah, saudara. Terus kita lihat Saifuddin Ibrahim. Kita juga lihat, ingat kembali Yusuf Roni. Semuanya mereka dipenjara karena membahas Al-Quran. Padahal di antara mereka sebagian besar memang orang-orang yang dari latar belakang pendidikannya betul-betul di pesantren yang memahami tentang Al-Quran. Jadi Anda ya tidak boleh menghina Al-Quran, atau Anda tidak boleh menginjak-injak Al-Quran, karena itu kitab suci bagi mereka yang begitu disanjung tinggi. Dulu kalau waktu saya Islam, kalau mau baca Al-Quran, saya harus ngambil air uduk dulu. Setelah itu saya harus begini, baru bicara Bismillahirrahmanirrahim, baru saya baca. Jadi begitulah dulu saya. Tapi setelah saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Jadi sekarang saya menjadi ciptaan baru, saya sudah punya pola pikir Kristus, sehingga saya tidak lagi mendewakan buku, tapi saya memfokuskan hidup saya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sekalipun Alkitab ini diinjak, dirobek-robek, tapi penginjilan kita tetap jalan terus. Semakin dirobek, semakin dibakar Alkitab ini, semakin semangat saya memberitakan Injil. Lihat video ini. Lihat. Haleluya. Kita terus memberitakan Injil. Saya mau berdoa buat semua saudara sekalian, supaya tetap memberitakan Injil Yesus Kristus. Jangan terpengaruh dengan sang ustadz ini. Kita tetap percaya ini adalah kitab suci. Tuhan Yesus, aku berdoa buat semua mereka yang sudah menonton, mendengar apa yang kusampaikan ini, terkhusus mereka yang sudah subscribe. Tuhan berkati berlipat kali ganda, terlebih terkhusus mereka yang sudah mendukung dana untuk Injil Kerajaan Allah. Oh, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang belum